Ada lagi yang teriak-teriak katanya guru belum mendapat haknya sebagai tenaga pengajar maupun tenaga TU karena sekolahnya sudah memberikan ijazah tapi belum mendapat dana penggantian dari provinsi. Bohong. Tahun 2025 dibuatlah perjanjian, BPMU kami akan berikan, tetapi ijazahnya harus dibagikan. Dan pemerintah provinsi sudah mentransfer dana BPMU untuk SMA PGRI Cilamaya Kabupaten Karawang ya. Mohon bersikap jujur, jangan mengada-ngada. Dan kalau ternyata dana itu tidak sesuai dengan peruntukannya, kami nggak segan-segan. Lagi dan lagi satu pengacara ini menyarankan kepada KPK bahwa Kang Deddy Mulyadi atau kepada KPK harus diperiksa. Waduh, masalahnya apa? Lagi dan lagi, dia lagi, siapa lagi kalau bukan si botak salah satu pengacara yang satu ini. Nih, biar nggak gagal paham, lihat videonya. Lihat dulu, ini dia videonya nih. Saran aja kepada KPK atau BPK, audit itu sumbangan CSR dari BJB. Apakah ada yang mengalir ke gubernur atau tidak? Kalau ada, apakah digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kemaslahatan masyarakat? Dan ke masyarakat juga yang mendapatkan bantuan dari Deddy Mulyadi, si gubernur konten itu tanya, apakah itu uang pribadi atau uang CSR dari BJB? Karena kalau sekedar bertanya itu bukan suatu tindak pidana. Wajar kalau orang yang mendapatkan sesuatu menanyakan asal-usul bantuan tersebut dari mana. Begitu saran saya ya. Oke Pak pengacara, kalau begitu saya juga setuju. Itu kan saran, kita bebas-bebas aja kan kalau ngasih saran, apalagi buat pimpinan kita. Tapi lamun teu salah dinasa babaraha bulan katukang, lamun teu salah ieu nya Bapak aing jangankan diperiksa, jangankan disuruh, jangankan diberikan saran KPK-nya. Bapak aing mah langsung datang ke Badan Pengawas Keuangannya ke Jakarta langsung. Sok lamun teu percaya mah buka video sebelum-sebelumna. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan sarannya dari Bapak pengacara yang satu ini? Jika memang setuju, boleh silakan di komen. Kalau nggak setuju juga silakan di komen. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda semuanya, maka like, komen, dan bagikan. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Temen gua kemarin cerita, dia sedikit ngeluh, ini gara-gara Deddy anak gua sekolah bajunya jadi belang-belang gak jelas. Gua tanya, emang masalahnya di mana? Ini kan gara-gara ada indikasi markup harga seragam ya. Jadi kita sebagai orang tua nggak mau kalau seragamnya itu yang ngurusin guru. Gue mau beli sendiri aja. Lah bagus dong kalau kayak gitu. Masalahnya di mana? Iya, tapi jadinya malah belang-belang, jadi nggak seragam. Lah kan itu permintaan lu. Nih, gue ambil sudut pandang jadi seorang guru. Gue udah dapet tekanan dari pihak siswa, yaitu orang tua. Nah, orang tua ngomong ke, taruhlah Deddy ya, KDM. Nah, KDM ini ngomong ke dinas pendidikan sampai ke sekolahan. Dia ngomong, ini mulai tahun ini seragam harus orang tua yang ngurusin, sekolah nggak boleh karena terindikasi adanya markup seragam. Lah, kalau gue jadi guru, gue udah didapat tekanan dari atas sama bawah, ya gue nggak mau ngurusin itu lagi dong. Kenapa lu protes? Dianya masih kekeh. Ya kan, harusnya dia ngurusin, harusnya ngomong, ini gue belinya di sini. Nah, pertanyaan gue, waktu anak lu daftar ulang, lu sebagai orang tua datang nggak? Nggak datang. Terus anak lu datang nggak pas pemberitahuan seragam itu bebas? Datang. Terus anak lu tanya nggak, Pak Guru dulu belinya di mana ya, di konveksi apa ya? Saya boleh nggak minta nomornya?
saya mau bikin di situ dong biar seragam satu sekolahan. Kata temen gue, enggak. Lah terus salahnya di mana? Berarti salahnya bukan di gurunya, salahnya di elu sebagai orang tua. Nggak ada inisiatif buat ngumpul orang tua, buat nentuin ini seragamnya ngambil di mana. Dan anak lu nggak ada inisiatif juga buat ngumpul sesama temennya, buat bikin seragamnya di mana juga. Kalau jadi guru ya pusing. Gua nggak boleh ikut campur, gua diindikasi markup, ibaratnya ya. Dari atas gue ditekan, dari bawah gue ditekan, gue nggak dipercaya. Sedangkan lu dikasih kebebasan masih nyalain juga. Woi, kalian yang selalu berkomentar kamera saya buram. Nasib rakyat lebih buram daripada kamera saya. Saya tidak perlu berkamera hebat. Saya cukup dengan kamera buram. Tapi rakyat cerah. Daripada kamera kalian cerah, tapi nasib rakyat buram oleh kebijakan Deddy Mulyadi. Bagaimana nasib di Kabupaten Bogor sekarang, di Rumbing, Cigudeg, sampai Parung Panjang, sekarang udah susah makan oleh kebijakan Deddy Mulyadi yang kalian puja-puji. Belum lagi warung-warung dari Subang sampai Bandung dibabat habis tanpa digantikan warung, hanya diberikan kerohiman. Kalian coba pikir, hah? Kalian ini rakyat atau anak-anak pejabat? Anak bapak aing teh, jangan GR ya. Kalian sebenarnya dibenci oleh masyarakat yang menjadi korbannya. Belum lagi rumah-rumah di Bekasi, di Kerawang, dia gusur seenaknya, sekarang jadi gelandangan. Coba pikir, kalian ini berpihak pada siapa? Untuk siapa? Kalau hanya untuk seorang pejabat yang 5 tahunan belum tentu selesai, 5 tahun pun kalian bodoh, ya. Nah, maunya Dodi ini siapa pemimpinnya kira-kira yang bagus untuk Indonesia atau untuk Jawa Barat lah, bukan Indonesia, Jawa Barat. Segala ini itu selalu salah. Sebenarnya kalau ada kesalahan dari seorang pemimpin, bukannya kita menyalahkan, tapi kita harus meluruskan dan membenarkan. Ini Anda bicara ngalor ngidul ya, segala macam dari HP buram sampai ke pemimpinan ya, sampai ke 5 tahunan segala macam. Nah, jadi yang bagus itu siapa? Kira-kira pemimpin yang bagus itu menurut Anda itu siapa, Dodi? Sudah sekarang gini aja, kalau Dodi merasa bisa memimpin Jawa Barat, silakan Anda yang memimpin ya, pimpin Jawa Barat. Bisa nggak mensejahterakan Jawa Barat ini semuanya? Karena saya juga bingung nih dengar Dodi ini selalu ya menyalahkan, dan kita pun rakyat pun, kita pun warga disalahkan ya, disalahkan sama Dodi ini. Jadi seolah yang benar tuh dia seorang bicara buram HP segala macam. Yang buram itu bukan cuma HP, tapi hati kita juga jangan sampai buram ya. Intinya hati kita jangan buram. Kalau ada kesalahan dari seorang pemimpin, kita harus meluruskan, karena tidak bisa menyelesaikan suatu wilayah ya tanpa ada kebersamaan. Sekarang mengandalkan pemimpin, kalau rakyatnya masih ngeyel, itu susah ya. Kembali ke SDM-nya, kita masyarakatnya yang harus berpikir dan sadar diri ya, Dodi ya. Ada Ya kalau udah ya udahlah, nggak usah berteriak-teriak segala, apalagi lewat media, kan itu nggak baik gitu ya. Tapi berbagai kemungkinan sebenarnya Pak Deddy, gitu ya. Kenapa mereka berteriak-teriak? Sebenarnya mereka sudah tahu bahwa itu sudah dibayarkan. Sebenarnya misalnya, tapi misalnya uangnya kepakai dulu lah, itu oleh pejabat yang lebih tinggi jabatannya atau bagaimana, gitu. Dia mau minta takut atau mau bagaimana, dia seolah-olah kaku lah gitu, ngerasa risih gitu. Akhirnya para guru itu bersatu, berteriak gitu. Dan memang kadang-kadang ini jadi solusi sih Pak gitu. Ya itu karena tidak semua pejabat itu baik. Ada oknum Pak yang kadang-kadang berani memakai uang yang seharusnya diberikan kepada yang haknya dipakai dulu untuk kepentingan apalah, untuk keperluan apalah gitu. Nah, dan
ketika berteriak itu mereka berteriak, akhirnya ditanggapi kan oleh Pak Deddy.